Belum. Jadi begini, Kang Mas Pao, Kang Mas Karyo, yang mana saya itu karena lillahi ta'ala mendapatkan benda ini. Dan saya itu nggak ada niat sih untuk menjaga ininya, karena di rumah saya juga sudah ada itu bambu pedok untuk koleksi. Nah, jadi yang ini kebetulan saya di Pulau Jawa, maka dari itu pas ketepatan saya undang Kang Masnya. Siap monggo. Nah, ini loh, bismillah. Kamera. Anunya, udaranya jadi panas. Ya, udah lihat mendekat ya. Monggo. Nah, kamera boleh Kamera di sini, dekatkan kamera. Ini luas ke sana ya. Ini belum saya buka lanjutannya. Tapi mohon maaf, ini saya belum pernah memeriksa bambu yang seperti ini ya. Jadi selama ini saya pegang set aja jahit. Ini energinya kebenturan ini saya nggak settingan nih. Ini energinya ada. Ini coba pemirsa. Ini rosnya ke sini. Ini ros. Ini cabangnya di sini. Ini ke sini kelihatan. Kamera kelihatan nggak? Coba ke sini. Sini. Kelihatan ini. Ini rosnya ke sini. Aduh maaf Pak. Yang itu tak matikan dulu. Tapi saya ganggu. Orang sibuk ini ya. Oke, maaf. Nah ini namanya bambu pedok seperti ini. Ini ruas. Ini apa namanya? Aduh panas. Kenapa? Ini gini, mohon maaf ya, mungkin ada hal-hal yang Mas Karyo tadi bilang mau menguji saya. Ini menguji saya. Loh, jangan seperti itu tuh Kang Mas. Saya itu tidak mau menguji loh. Jadi saya kan di bambu pedok ini murni nyari asli alaminya hanya aja ya Kang ya. Tapi ini mungkin jenengan isi karena ini panas Kang. Tidak ada, saya baru ngambil lah, asli tidak ada, saya ini ngisi toh. Nah, ini namanya pengujian, tapi boleh nanti kalau mau menguji saya tentang hal-hal yang nggak kelihatan. Karena ini menurut saya diisi, tapi itu nggak jadi masalah bagi saya. Saya hanya nyari asli alamiahnya aja. Sini toh Kang Mas. Ini pemirsa. Ini. Sini toh Kang Mas. Entar tak pegang panas. Ini ruas. Tangan saya ini. Ini ruas. Kalau dari sini agak panasnya nggak berbenturan. Ini ruas, ini cabang, ini cincin dalam. Ini ruas, ini cabang, ini cincin dalam ya. Ini seperti ini, bentuk bambunya sama ini. Ini bambu hapus saudara-saudara. Nah ini saya minta Mas Karyo, kalau memang ikhlas nggak menguji saya, ini untuk dinetralkan. Nanti daripada kita berbenturan energi sama energi, dinetralkan. Jadi saya pengennya, aduh saya sampai susah ngomongnya. Saya itu Kang Mas, ini tidak saya apa-apai. Saya itu niatnya itu kersane Gusti Allah ingin mengundang jenengan itu niat silaturahmi gitu loh. Tidak ada saya isi, saya itu memang dapat langsung ya, tidak saya apa-apai toh. Bentar. Jadi begini Mas Karyo, bambu pedok ini ya Mas Karyo, kenapa memang harganya mahal? Saya jelaskan, memang dia ada hal-hal yang diciptakan sekolah itu beda dari yang lainnya ya. Saya pernah dulu saya ceritakan, saya dapat di padi itu, kalau itu rasanya dingin, enak dipegang, itu nyaman, sejuk gitu ya kan. Kalau ini panas, tapi nggak apa-apa, saya nggak perlu panas, nggak perlu apa. Tapi saya itu tidak ada niat apapun, karena saya memang mendapatkan itu real tanpa neka-neko toh. Ya nanti biar ada apa-apanya tetap saya beli. Saya mau nanti periksa fisiknya ke asliannya. Ya nyatanya nih netizen ini jelas memang tidak ada rekayasa sama sekali. Saya ngambil dari pohon, ya saya bawa jenengan. Ya Mas apa namanya tadi? Adin, buka lagi Mas Adin. Buka sekali lagi. Monggo dibuka ya.
Lah ini memang asli real saya dapat ini. Ini saya mau nyentuh aja susah. Masih panas. Mas Karyo dinetralkan bentar, saya pengen lihat fisiknya. Baik, Masya Allah. Netralkan bentar. Tak, saya pegang fisiknya. Ya gimana saya mau megangnya kalau panas kan nggak bisa. Tapi saya itu tidak ada ngapa-ngapain Pak Mas. Dinetralkan. Saya itu tidak ngapa-ngapain. Saya pegang barangnya, kalau bener ini saya bawa duit walaupun sedikit, tak DP, saya tidur di sini karena Mas Karyo sudah ada di hotel. Saya tidur di sini, nanti saya boleh diborgol kunci mobil saya mana, untuk kunci mobil nanti biar Tapi yang jelas Kang Mas, ini maaf ini bukan saya ngajak berdebat jenengan. Tapi saya itu tidak ngapa-ngapai benda itu, ya saya potong, saya bungkus dengan kain hijau, saya kasihkan dengan Kang Adin, simpan. Lah ketepatan jenengan tinggalnya di Bantul, ya sekalian saya undang jenengan. Gitu loh. Jadi saya nggak mau ini ngerjain jenengan, mau ngetes jenengan, nggak ada niat sama sekali. Bener? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau buka, jadi saya mau coba minta sama Gusti yang buat hidup, karena ini memang milik saya ya. Ini kuncinya, nanti kalau barangnya bener dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah, Anda harus kayak gini toh. Mas Adin, dibuka lagi Mas Adin. Oh, dibuka Kang Adin. Buka Kang Adin, terus aja. Enggak apa-apa, buka aja monggo. Allahu Akbar. Kok ini gimana Mas Karyo? Ini memang kita saksikan ada anunya ya. Sebenarnya saya nggak pernah edukasi seperti ini, tapi ini yang baru pertama kali ada di depan saya, karena tak pegang panas, jadi nggak bisa memegangnya. Selama ini di ribuan video saya belum pernah mengalami. Saya pernah mengalami di Kalimantan dulu, tak pegang dingin, terus tak pegang nggak kelihatan. Saya pernah mengalami, tapi itu bukan dari alamiah bambunya. Saya pengen dikerjai dulu, jadi tapi saya bisa karena pertolongan Allah saya bisa mengatasinya. Ini biar di atas sama Mas Karyo, karena saya tidak ngerti kejadian ini bagaimana. Monggo. Ya. Jangan terus kayak gitu. Siap. Manusia berusaha awal yang menentukan Pak. Jadi saya sudah merasakan dan saya sudah memantau, ternyata ini adalah salah satu ulah para penghuni setempat. Oh gitu ya. Karena saya tidak tahu, tapi niat saya itu tadi memang pingin ketemu sama jenengan. Alhamdulillah. Ya mungkin karena mereka juga membuat suatu cara untuk kita itu bisa bertemu. Tapi yang jelas kalau seperti ini gimana? Pernah kejadian seperti ini? Saya kemarin di Lampung, kita kontraknya juga lumayan gede di sana. Barangnya dibuka juga raib seperti ini, makanya tidak, yang saya buat perjanjian hitam di atas seperti kemarin di Lampung itu dibuka musnah seperti ini. Kenapa kita tidak masukkan ke YouTube, tidak diunggah di YouTube? Karena saya takut netizen itu gimana ya, semua settingan. Makanya ini hal yang tidak terduga lagi terjadi lagi. Dan bahkan kemarin ada Kang Udin yang pernah saya ajak ke Limbat itu ya, saya pernah 3 kali ngalami seperti ini, tapi tidak panas-panas dulu ya Kang ya. Kang Udin itu minta kontrak 50 miliar kemarin di rumah saya. Orangnya masih ada di Jakarta. Jadi motong dari Wonosobo, ditaruh di kerdus ke tempat saya. Dia jauh-jauh dari Wonosobo pakai sepeda motor, begitu dibuka barangnya tinggal kardusnya. Tapi tidak melalui panas-panas seperti ini, karena saya kemarin belum pernah megang ya. Ya, tapi Kang Adin benar, memang jenengan aja yang nyimpan kan? Iya, saya yang So tadi real nyata loh, bisa dipegang, bisa dilihat juga, netizen juga bisa pilih. Ya, itu sayangnya saya belum menyentuh sama sekali ya, karena ada kayak apa ya, sesuatu yang mendekati saya untuk memegang benda ini gitu. Tapi kan dari apa ya, dari pengalaman spiritual Mas Karyo ini,
hati niat saya kan bener-bener pengen ini jadi rezeki saya, jadi rezeki ya. Kalau Mas Karyo taruhlah ini, tapi banyak kawan-kawan yang membutuhkan rezeki saya juga dari bambu pedok ini. Kesungguhan saya datang ke sini kan nggak main-main gitu Mas Karyo. Benar. Jadi saya yakin Mas Karyo juga nggak main-main ke saya, nggak mau main-main. Tidak, Ya. jelas kok saya tidak Tapi main-main. memang itu ketetapan Gusti rezeki itu Allah. memang dari Gusti Allah, bukan kita yang mengarang untuk rezeki. Jadi sejauh mana ketekatan kita, kemauan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terserah nanti yang mau ngomong setting-settingan nanti boleh ke rumah saya antar ke tempat Kamudin, saya antar ke Lampung, barangnya pernah 2 kali hilang. Itu tidak saya masukkan dalam YouTube. Kenapa? Karena saya selalu menuai hujatan, bambu sudah nyata kok bisa hilang. Karena Anda belum pernah mengalami, saya sudah 3 kali. Gitu, Tapi Mas. kalau gini gimana? Saya mau upload gimana ini? Ya, untuk pembelajaran ke masyarakat bahwasanya tadi kita di depan sudah sampaikan ya, bahwasanya Allah itu menciptakan goib, Allah itu maha goib. Karena bambu pedok ini saya yakin juga awalnya dari goib, Kang. Iya benar. Karena dikuasai oleh goib. Karena mencarinya bukan orang yang Kang? Iya. Yang orang yang biasa melihat hal-hal yang jelek, orang yang biasa melihat hal-hal yang mendengar kejelekan, mengucapkan kejelekan, tapi yang dapat bambu pedok itu memang orang-orang pilihan lah. Makanya harganya mahal, harganya fantastis. Bambu satu seperti ini tadi ya, panjangnya segini, ruasnya cabangnya ada pada segini. Kalau orang logika harganya sampai 15 miliar itu kan orang gila, orang gendeng kan kayak gitu. Benar. Nyarinya yang susah, harganya mahal. Jadi ini bukan membuat, ini mungkin jalan dari Gusti Allah untuk semakin mendekatkan kita sebagai seorang sahabat, sebagai saudara, agar kita masing-masing tidak berprasangka buruk terhadap orang lain kan. Tapi saya jadi nggak enak loh sama jenengan. Saya enak kok. Lah saya yang nggak enak karena saya jujur saya tidak ada apa-apain loh. Iya. Karena Kang Adin yang motong, udah gitu saya cuman Saya sambil minum. Iya, menambah doa-doa. Setelah itu Kang Adin potong, simpan di mobil, bungkus pakai kain hijau. Ya dibungkus, ditaruh di mobil gitu. Makanya dari kemarin saya sebenarnya pengen segera lihat bambu pedok itu, tapi saya menyadari kesibukan Mas Karyo, karena kita kan nggak boleh mementingkan egonya sendiri. Benar. Kalau saya ibaratnya ada hal-hal yang kayak Mas Karyo nggak enak dari kemarin kan, sebenarnya saya kalau menurut seperti itu nggak enak, bambu aja mau dilihat nggak boleh, tapi kita saling bahasa Jawanya saling ngomong bahwasanya orang lain itu punya aktivitas kesibukan yang lainnya, kita nggak boleh mementingkan egoisme kita sendiri. Bahwasanya saya menyadari Mas Karyo ada kesibukan. Tadi janjinya saya siang di tempat saya tamu nggak habis-habis, baru malam hari ini saya bisa ke sini. Tadi saya udah kontak-kontakan sama Mas Karyo, setelah tamu dari Lampung datang, besok tamunya saya upload. Dari Lampung saya datang, saya ke sana. Kebetulan tamunya naik bis, saya ngantarkan ke tempat bis. Jadi mungkin di lain waktu, di lain kan kalau Mas Karyo diberi lagi, besok udah nggak muji-muji saya lagi. Jangan kayak gitu toh, Kang. Maksudnya bukan muji hal yang gaibnya kan. Iya, tapi gini, muji Mas Paul itu beneran ada duitnya nggak ya? Beneran nggak? Yakin jadi lah. gini loh, awalnya itu saya itu bermimpi. Ketika melewati area tempat itu saya melihat, lalu saya potong tanpa saya unek-unek, tanpa saya jebah-jebu, tanpa saya apai, ya Kang Adin simpan, saya katakan. Lah setelah saya simpan ya sudah, saya tidak ada megang-megang. Lah jenengan juga lihat tadi ya toh, ada toh. Dia memang pedok, dan itu bukan memang pedok, tapi pedoknya bukan begini. Saya lihat seperti ini tadi. Iya, benar, Di kamera benar. bahkan saya dekatkan ya. Nah, jadi saya datang ngobrol sebentar, tadi langsung kita ambil shoot ini. Jadi untuk kawan-kawan nanti yang mau mencoba saya lagi, ada duitnya enggak, saya boleh diapakan aja, tapi saya enggak punya ilmu hal-hal tentang kegoiban. Jadi kalau hal-hal yang goib saya diuji goib, untuk hal-hal yang goib saya buta. Karena di bambu pedok saya jelaskan, saya cari asli alaminya. Walau saya percaya Allah maha gaib, Allah menciptakan goib, itu saya sangat percaya. Tapi di edukasi saya yang saya cari hanya asli alami, fisik, tidak nanti main ilmu-ilmuwan ya. Dan saya yakin ini Mas Karyo tidak pakai ilmu-ilmuwan, karena dia motongnya seperti ini. Hanya ini ujian dari Gusti Allah untuk kita, bahwasanya kesabaran adalah hal-hal yang memang harus kita pegang teguh, karena dengan sabar apapun nanti kita bisa capai. Karena begini, hal-hal yang besar itu perlu ujian-ujian, dan kesabaran akan mencapai kepada puncak hal-hal yang besar tersebut begitu. Tapi saya jadi nggak enak loh.
wes nggak apa-apa, orang Enggak. belum waktunya Ya, kok. ya masalahnya gini loh Kang Mas, saya pingin juga edukasi sama netizen ya, yang mana apa ada yang asli. Jadi ketika saya dapat yang asli ya langsung saya pingin tunjukkan, kebetulan pas di Pulau Jawa ini, makanya saya jadi merasa nggak enak gitu. Nggak apa-apa. Jadi saya sudah apa ya? Kecuali di sini saya nggak melihat bambunya dulu. Kameramen tadi memang Ya, rehat ini di sini. kita dengan kameramen dan Kang Ya. Adin. Kang Adin, tadi Kang Adin di sana. Kang Adi benar. Iya, guru. Ya. Ini hal-hal yang memang apa ya, membuat kita harus berintrospeksi bahwasanya rezeki itu bukan kita yang merencanakan, rezeki itu bukan kita yang memberi, rezeki itu bukan kita yang mengatur, tapi rezeki di bawah kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau tanpa fi lillahnya Gusti Allah, kita bukan apa-apanya. Ilmu kita hanya setai kukunya Gusti Allah. Dan ingat satu hal lagi, gaib itu ada. Semoga ini tidak membuat kekecewaan. Tidak, insya Allah persaudaraan saya sama Mas Karyo semakin akrab. Karena nanti suatu saat bila Mas Karyo nebang lagi sudah nggak ada tanya, beneran nggak lo, hanya ini nggak lo. Insya Allah dengan siapapun, baik dengan sahabat saya, dengan orang yang nggak kenal, kalau bawa kodoknya asli, tetap kita bayari. Ingat, yang dicari hanya asli alami. Tidak saya cari goib-goibnya, ada anti panas, ada melawan arus dan sebagainya. Asli alami seperti tadi itu, kalau nggak ada kendala, besok bagi bayaran. Dan satu lagi, saya tidak ada memegang, tidak ada apa ya, tiba-tiba saya nggak ngerti. Intinya ini semua memang kehendak Allah untuk mempertemukan kita. Deh, Masya Allah, ya semoga jenengan tidak sakit hati dan tidak, semoga insya Allah kita bersaudara. Deh.